Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4B. Pada video kali ini kita akan pemaparan terkait Smart ASN dan manajemen ASN dengan identifikasi isu. Nah, berikut merupakan beberapa isu yang akan kami identifikasi. Ada yang pertama, belum efisiennya proses pengajuan peminjaman ruangan melalui aplikasi Topang di Bappekom 6 Surabaya tahun 2025. Lalu yang kedua, belum optimalnya penyampaian informasi program atau kegiatan prasarana strategis pada publik karena kurangnya kanal informasi digital di Satker PPS Jawa Timur 2025. Dan yang terakhir, belum optimalnya blasting informasi untuk pengisian tracer studi alumni pelatihan TKK yang dilaksanakan di Direktorat KPK tahun 2024. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu deskripsi isu. Untuk isu yang pertama, pengajuan manual lewat TU, padahal aplikasi untuk peminjaman ini sudah ada dan faktanya aplikasi hanya tampil ketersediaan ruangan dan tidak bisa pesan secara langsung. Dampaknya proses lama, input berantakan, tidak real time dan bertentangan dengan prinsip smart governance. Yang kedua yaitu isu kedua, ASN publik sulit akses informasi resmi kegiatan PPS karena kurangnya kanal digital. Faktanya belum ada kanal informasi resmi seperti website atau sosial media. Dampaknya kurang pemahaman publik, info tidak menyeluruh, serta keterbatasan transparansi. Untuk isu yang ketiga, banyak alumni yang tidak mengisi transfer tadi karena info tidak sampai. Faktanya respon alumni rendah, hanya 53% lewat email dan 67% lewat nomor telepon. Dampaknya data evaluasi kurang valid dan kebijaksanaan pelatihan ke depannya tidak dapat tepat sasaran. Next. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan ASN Smart. Untuk topik pertama, menunjukkan bahwa ASN masih lemah dalam mengelola layanan digital yang efisien, padahal sebagai Smart ASN harus mampu menjadikan aplikasi sebagai sarana otomatisasi layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk isu yang kedua, menunjukkan ASN kurang adaptif dalam komunikasi publik digital, padahal sebagai Smart ASN seharusnya proaktif memakai multikanal agar informasi program yang tersampaikan bisa luas ke masyarakat. Untuk isu ketiga, menunjukkan bahwa ASN belum optimal mengelola data alumni dan komunikasi, sehingga partisipasi rendah. Padahal sebagai Smart ASN dituntut untuk memanfaatkan big data, otomatisasi, dan platform tracer studi online untuk monitoring lebih efektif. Selanjutnya, Selanjutnya, dari analisis USG didapatkan isu yang dengan protes tertinggi adalah belum optimalnya optimalisasi, yaitu isu ketiga tadi. Isu ini sangat penting karena tracer studi menjadi data statistik dan sebagai data perumusan kebijakan dan data peningkatan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan core isu tadi yang sudah dipilih itu, dibuatlah problem tree yang dimana di sini kalau kita lihat akar permasalahan itu berada di kurang variatifnya data kontak peserta dan pengelolaan data informasi peserta itu yang terbatas. Nah, akibatnya itu bisa pada validitas data tracer studi yang kurang representatif dengan industri nyata dan juga pengambilan kebijakan yang berbasis data itu menjadi kurang akurat. Next. Nah, alternatif tree ini adalah bentuk positif dari problem tree apabila berdasarkan informasi terlaksana secara optimal yang mengakibatkan pengambilan kebijakan berbasis data itu menjadi akurat. Next. Nah, dari alternatif tree tadi kita akan fokus kepada penyelesaian jenis data kontak peserta pelatihan TKK yang eh, variatif sehingga kanal komunikasinya juga variatif. Nah, ini akan membuat belas informasi terlaksana secara optimal yang berdampak pada pengambilan kebijakan berbasis data itu menjadi akurat karena data tracer studi yang representatif. Next. Selanjutnya terkait dengan analisis tapisan solusi dari core isi yang telah dipilih, selanjutnya dilakukan pemilihan rekomendasi solusi di mana terdapat
tiga rekomendasi solusi yang selanjutnya dilakukan analisis dengan metode MC Namara dan didapatkan rekomendasi solusi utama yaitu melaksanakan busting secara masif dengan mix method melalui berbagai kanal digital, telekomunikasi dan secara konvensional melalui surat resmi. Pemilihan ini didasarkan pada solusi yang paling efektif, realistis, biaya murah dan berdampak langsung pada peningkatan jumlah responden. Selanjutnya. Untuk timeline pengimplementasian sendiri, yang pertama itu adalah melaksanakan analisa isu-isu yang ada dan melakukan tapisan isu untuk mendapatkan core value. Yang kedua, dari isu yang dapat, kita merumuskan alternatif solution dan menapisnya menjadi alternatif solution yang utama. Lalu untuk yang ketiga adalah kita memulai pelaksanaan pengembangan alternatif solution yang sudah didapatkan, mulai dari rapat bersama atasan, menyiapkan bahan alternative solution hingga memulai melaksanakannya. Untuk yang keempat, setelah pelaksanaan, kita melakukan pengawasan dan pelaksanaan lebih lanjut untuk mencatat dan mendata kekurangan yang terjadi dan meningkatkan dan memperbaiki kualitas dari alternative solution yang sudah kita gunakan. Next. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.